Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, RI, Dito Aryo Tejo, masih menunggu pengajuan dari Ketua PSSI, Erick Thohir, untuk menaturalisasi Ula Romeni demi Timnas Indonesia. Untuk Ula Romeni, saya masih menunggu PSSI, ujar Dito di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpor, RI, Jakarta Pusat, pada Rabu, 4 Desember 2024, sampai sekarang belum mengajukan resmi. Jadi, kami masih menunggu. Jelas pria berusia 34 tahun tersebut, Ula Romeni telah datang ke Indonesia pada jeda internasional November 2024. Penyerang FC Utrecht di Eredivisie itu bertemu dan bersalaman dengan Ketua PSSI, Erick Thohir. Sebelumnya, Erick Thohir menargetkan Ula Romeni sudah bisa memperkuat Timnas Indonesia dalam FIFA Matchday Maret 2025 melawan Timnas Australia dan Timnas Bahrain. Darah Indonesia mengalir kental dalam diri Ula Romeni. Nenek dari penyerang berusia 25 tahun itu lahir di Medan, Sumatera Utara. Ula Romeni yang berposisi sebagai penyerang dan juga dapat berperan menjadi winger, bisa menjadi kepingan puzzle yang dicari Timnas Indonesia di lini depan. Bersama FC Utrecht di musim ini, Ula Romeni telah mencatatkan 12 penampilan, dengan 8 diantaranya sebagai starter. Dari jumlah itu, pemain berpostur 185 cm itu mencetak 2 gol. Ula Romeni sempat menyaksikan kekalahan Timnas Indonesia 0-4 dari Timnas Jepang pada 15 November 2024. Namun ia tetap yakin untuk membela tim berjulukan Garuda itu. Ia terima kasih Ula Romeni. Walaupun Timnas Indonesia dalam situasi tertekan, dia memiliki komitmen. Dia dari Medan, mungkin anak Medan Fighter juga, ucap Erick Thohir pada beberapa waktu lalu, tengok posisi Timnas Indonesia. Hasil Matchday 1. Australia versus Bahrain 0-1. Jepang versus Cina 7-0. Arab Saudi versus Timnas Indonesia 1-1. Hasil Matchday 2. Cina versus Arab Saudi 1-2. Timnas Indonesia versus Australia 0-0. Bahrain versus Jepang 0-5. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong sudah menentukan skuad final timnya untuk Piala AFF 2024. Ia memilih 26 pemain untuk tampil di ajang itu. Pemilihan pemain dilakukan setelah mengamati dalam pemusatan latihan, TC, di Bali sejak 27 November 2024. Total ada 33 pemain yang dipanggil, meski belum semuanya bisa datang ke Bali. 26 pemain sudah ditentukan dalam pikiran saya. Semoga mereka bisa menunjukkan yang terbaik, kata Shin Tae-yong, tetapi kami harus melihat pertandingannya, untuk menentukan tim inti. Dan pasti akan memperbaiki taktik lebih detail lagi. Tetapi dengan kemampuan yang mereka miliki harus tunjukin 100% baru, ujarnya menambahkan, ada 4 pemain yang belum bergabung yakni Asnawi Mangkualam, Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan Justin Hubner. Asnawi dijadwalkan langsung bergabung ke Myanmar pada 6 Desember, sedangkan Struijk akan menyusul pada 17 Desember. Ivar dan Hubner belum ada kepastian apakah bisa gabung atau tidak. Mereka berdua terkendala izin klub. Timnas Indonesia masuk grup B Piala AFF bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Garuda dijadwalkan bertanding Indonesia melawan tuan rumah Myanmar pada laga pertama, 9 Desember, menjamu Laos, 12 Desember, dijamu Vietnam, 15 Desember, dan menjamu Filipina, 21 Desember. Jordi Wehrman dikabarkan kembali dihubungi PSSI terkait kesediaannya untuk dinaturalisasi dan membela Timnas Indonesia. PSSI disebut Jordi menghubunginya pada Agustus 2024 lalu, tapi sampai sekarang belum ada kelanjutannya. Jordi sendiri mengaku sangat siap dan tersedia jika harus melakoni proses naturalisasi. Ia awal musim ini kita ada kontak, waktu pramusim. Mereka, PSSI, tanya kepada saya bagaimana pandangan saya soal memperkuat Timnas Indonesia. Saya bilang saya siap, jadi ketika mereka membutuhkan saya tinggal hubungi saya. Namun, setelah itu PSSI belum lagi menghubungi saya, tutur pemain 25 tahun tersebut. Jika PSSI melanjutkan proses naturalisasi Jordi, maka ada plus minus buat PSSI. Sisi positif, naturalisasi Jordi Wehrman bisa meningkatkan persaingan di Timnas Indonesia, khususnya di sektor gelandang. Sejauh ini, Hom Haye, Ivar Jenner, dan Nathan Choeon yang selalu jadi andalan Shin Tae-yong di pos tersebut. Ketiga pemain naturalisasi itu juga perlu persaingan agar mendorong mereka untuk selalu memberikan penampilan terbaik. Nah, Jordi punya kualitas untuk bisa memberi rasa, khawatir, akan direbutnya posisi mereka jika performa menurun. Jordi juga punya berpengalaman bermain di Eropa bersama Feyenoord, FC Luzern, hingga ADO Den Haag, yang bisa memberi kekuatan tambahan buat Timnas Indonesia. Selain itu, Jordi Wehrman juga terbukti punya kualitas mumpuni karena pernah menjadi bagian dari Timnas Belanda.
Ia sempat membela Belanda U17, U19, hingga Belanda U20. Sisi negatif. Kembali dinaturalisasinya pemain keturunan seperti Jordi Weerman juga bisa memberi dampak negatif. Di antaranya menghambat perkembangan pemain lokal. Seperti diketahui, para pemain lokal di posisi gelandang sangat sulit untuk bisa mendapat kesempatan bermain di timnas Indonesia usai hadirnya para pemain keturunan. Sejumlah pemain naturalisasi timnas Indonesia menghadapi ancaman besar di Eropa karena tak kunjung mendapatkan kesempatan bermain bersama klubnya. Mereka berpeluang untuk mencari pelabuhan baru pada bursa transfer yang akan datang. Nasib yang dialami para pemain naturalisasi timnas Indonesia ini memang cukup kontras dengan kiprah mereka di level klub. Di bawah asuhan Shin Tae-yong, beberapa pemain ini sukses mendapatkan tempat dan kepercayaan. Namun, ketika kembali pulang memperkuat klubnya masing-masing, para pemain justru tersingkir dari persaingan. Tak seperti ketika memperkuat tim nasional, mereka justru tidak mendapatkan menit bermain yang memadai. Oleh karena itu, bursa transfer paruh musim yang bakal dibuka dalam waktu dekat menjadi momentum penting bagi para pemain ini untuk mempertimbangkan nasibnya. Berikut bola.com menyajikan ulasannya. Nathan Choyaon menjadi salah satu pemain naturalisasi yang memperoleh tempat penting di timnas Indonesia. Dia merupakan sosok pemain yang disukai Shin Tae-yong karena bisa bermain di sejumlah posisi yang berbeda. Sayangnya, situasi itu tak berlaku saat dia memperkuat klub kasta kedua Liga Inggris, Swansea City. Sepanjang musim ini, pemain berusia 22 tahun itu hanya dapat 3 kali kesempatan bermain dengan durasi 127 menit. Dengan terbatasnya kesempatan bermain pada musim keduanya bersama Swansea, Nathan memang lebih baik mencari peruntungan bersama klub baru. Sebab, dia selama ini hanya jadi penghangat bangku cadangan. Seperti Nathan, nasib yang tak jauh berbeda dialami Justin Hubner bersama Wolverhampton Wanderers U21. Bek berusia 21 tahun ini menghadapi kesulitan untuk bisa memperoleh kepercayaan bermain dari pelatihnya. Sejak kembali dari masa pinjaman dari klub Liga Jepang, Cerezo Osaka, Justin Hubner tak kunjung bisa bermain secara reguler. Pada musim 2024-2025, misalnya, dia hanya 1 kali diturunkan dengan durasi selama 45 menit. Tentu saja ini sangat bertolak belakang dengan kiprahnya bersama timnas Indonesia yang sangat dipercaya Shin Tae-yong. Oleh sebab itu, bursa transfer paruh musim ini jadi momen penting bagi Justin untuk mencari pelabuhan baru. Pemain naturalisasi timnas Indonesia lainnya yang mengalami hambatan untuk mengukir menit bermain ialah Eliano Reijnders. Meskipun sempat jadi pilihan utama pada awal musim ini, kans pemain berusia 24 tahun itu perlahan menipis. Belakangan ini, Eliano hanya bisa duduk manis di bangku cadangan tanpa mendapatkan kesempatan. Memang, dia bisa mengukir penampilan yang lebih banyak dari 2 nama sebelumnya dengan catatan 8 laga selama 331 menit. Namun, jumlah ini masih terhitung minim jika melihat nasibnya yang tak menjadi pilihan utama. Eliano tampaknya juga harus menimbang-nimbang kesempatan untuk memperoleh menit yang reguler bersama klub baru pada bursa transfer terdekat. Sejauh ini, Shin Tae-yong belum mengumumkan secara resmi 26 pemain yang akan dibawanya. Meski begitu, sudah mulai terlihat pemain-pemain mana saja yang akan dibawa oleh pelatih asal Korea Selatan itu. Semula Shin Tae-yong memanggil 33 pemain untuk menjalani pemusatan latihan (TC) di Bali pada 27 November sampai 4 Desember 2024. Para pemain pun sudah datang dan berlatih bersama, meskipun belum semuanya. Seiring berjalannya waktu, Shin Tae-yong memutuskan untuk memulangkan 2 pemain dari Bali. Mereka adalah Made Tito asal klub Bali United dan Zaki Ashraf dari PSM Makassar. Selanjutnya Shin Tae-yong juga memulangkan Alvan Swaib ke Persebaya Surabaya. Alvan Swaib tidak mengalami cedera, melainkan sakit. Atas rekomendasi dari tim medis timnas Indonesia, pemain asal Ternate, Maluku Utara, itu harus dikembalikan ke Persebaya. Ada 1 pemain lagi yang dipastikan tidak bisa datang ke Bali. 2 pemain yang kemungkinan besar tidak dibawa Shin Tae-yong ke ASEAN Cup 2024 adalah Ivar Jenner dan Justin Hubner. Sampai saat ini belum ada jawaban dari klub kedua pemain itu. PSSI tampaknya pasrah timnas Indonesia tidak diperkuat 2 pemain keturunan. Nah, untuk Rafael Struijk dipastikan akan dibawa Shin Tae-yong karena klubnya melepasnya pada 17 Desember 2024. Sebab, hanya 3 kiper saja yang akan dibawa ke ASEAN Cup 2024. Ia nanti akan dicoret 1 kiper, ucap Sumarji. Jadi pas ada 26 pemain yang akan dibawa ke ASEAN Cup 2024. Semua pemain yang ada di Bali saat ini akan dibawa ke sana, jelanjutnya. Pemain terakhir yang akan bergabung adalah Asnawi Mangkualam. Asnawi Mangkualam masih ada pertandingan bersama Port FC melawan Lion City Sailors pada 5 Desember 2024. Setelah itu, Asnawi Mangkualam baru akan bergabung bersama timnas Indonesia. Sementara itu, timnas Indonesia akan berangkat ke Myanmar pada 5 Desember 2024.
Timnas Indonesia dijadwalkan akan melawan Myanmar pada laga pertama Grup B ASEAN Cup 2024 di Stadion Tuna, Yangon, 9 Desember 2024. Setelah melawan Myanmar, Timnas Indonesia akan bertemu Laos, 12 Desember 2024, Vietnam, 15 Desember 2024, dan Filipina, 21 Desember 2024.